kita belajar pengembangan SDM, yaitu bagian dari tugas penting seorang manajer SDM atau divisi SDM, yaitu penilaian kinerja, salah satu dari pengembangan SDM. Sebelumnya kita belajar pengembangan SDM di bidang penugasan dan pelatihan. Di pertemuan ini target kita adalah mampu memahami penilaian kinerja dan KPI. Salah satu kriteria untuk menilai kinerja adalah ada Key Performance Indicators. Kemudian kita menggunakan sistem informasi SDM Orange untuk mensimulasikan, mengimplementasikan penilaian kinerja. Sebelum masuk ke penilaian, kita review dulu apa itu pengembangan SDM. Yang pertama adalah pelatihan. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, ada dua jenis, yaitu on the job dan off the job. Kemudian ada penugasan, itu juga bagian dari pengembangan, pelatihan off the job atau penugasan dalam pekerjaan, namun di bagian dari pembinaan, yaitu on the job. Nah, di pertemuan sebelumnya kita mensimulasikan on the job training, yaitu ditugaskan sambil berlatih. Dalam contoh itu adalah misalnya melakukan kegiatan pemasaran, membuat iklan. Yang kedua ini, yaitu bagian dari pengembangan SDM adalah penilaian kinerja. Dan nanti masih kita bahas pengembangan SDM yang lain, yaitu pengembangan karir. Apa itu penilaian kinerja? Secara garis besar adalah proses penilaian pekerjaan, apa yang sudah dilakukan, yang telah dilaksanakan pegawai. Acuannya adalah standar kerja, atau biasa ditulis dalam bentuk KPI tadi, salah satunya. Langkahnya pertama menetapkan standar kerja atau KPI, kemudian menetapkan kriteria penilaian berdasarkan KPI tadi, misalnya dengan rating scale, skala, dengan skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 10. Yang terakhir menilai pelaksanaannya. Jadi proses penilaiannya itu dilakukan oleh atasannya biasanya dan dirinya sendiri. Mengapa harus dilakukan penilaian? Tujuannya adalah untuk pengembangan karir, salah satunya. Jadi penilaian kinerja itu bagian dari pengembangan SDM. Kedua, menetapkan kompensasi, misalnya mau dinaikkan gajinya. Itu dinilai dulu. Menetapkan kelanjutan kontrak misalnya, apakah dilanjutkan atau tidak, itu bagian dari keputusan, pengambilan keputusan terkait SDM. Termasuk kalau dia banyak melakukan kesalahan, berarti penurunan jabatan, kalau nilainya terlalu rendah, atau mutasi kalau ternyata pekerjaannya tidak cocok, atau bagian dari pengembangan mutasi itu. Jadi dia punya kemampuan lebih sehingga harus dipindahkan. Dan terakhir penghentian, salah satu tujuannya. Nah, tujuan berikutnya adalah mengevaluasi dalam arti luas, untuk memberi umpan balik kepada SDM, kepada atasannya, siapa tahu salah dalam melakukan pembinaan selama ini. Atau bagian SDM melakukan kesalahan dalam analisis dan memberikan pekerjaan kepada yang bersangkutan. Deskripsi pekerjaannya kurang tepat misalnya. Atau kesalahan dalam pengembangan, pelatihannya kurang. Nanti diketahuan dari hasil penilaian. Dan umpan balik bagi SDM yang bersangkutan, yang dinilai, supaya memperbaiki kinerjanya kalau ternyata nilainya masih rendah. Nah, contoh penilaian kinerja, kita akan menggunakan KPI, Key Performance Indicators. Kemudian kita menyusun pertanyaan atau pernyataan yang harus diberi nilai oleh SDM dan atasannya. Dan proses penilaian kita lakukan dengan sistem informasi. Dalam hal ini Orange SRM, ada atasan atau supervisor dan manajer SDM yang terlibat dalam proses penilaian. Di beberapa profesi atau jabatan itu teman sejawat juga memberi penilaian. Lalu apa itu KPI? KPI ini paling banyak digunakan di perusahaan untuk
mendetailkan pekerjaan dan memberi target ya. Jadi KPI itu biasanya ada target di dalamnya. Ciri-ciri pekerjaan yang menunjukkan keberhasilan. Nah, berarti ada waktu dan angka ya, target itu. Misalnya dalam sebulan dia menghasilkan pemasukan 10 juta, itu target dalam bentuk angka rupiah. Target dalam bidang komputer misalnya dalam sebulan dia bisa memasang 10 server misalnya. Kalau dalam bidang lain misalnya SDM sendiri ya, berarti mampu menyusun deskripsi pekerjaan kalau di bagian pekerjaan awal ya, dan sebagainya. Jadi performance itu kinerja bahasa Indonesia atau kemampuan kerja, dan Ki itu yang pokok-pokok saja, karena pekerjaan itu jumlahnya bisa jadi ratusan, tapi kita hanya pilih yang utama yang menunjukkan keberhasilan seorang karyawan. Nah, contoh untuk dosen itu KPI-nya adalah mampu menggunakan metode pembelajaran. Masih dua arah dibuktikan dengan metodenya itu diterima oleh mahasiswa. Jadi kuesionernya dari mahasiswa misalnya. Menjelaskan tujuan. Nah, ini kuesionernya dari mahasiswa. Materi pembelajaran sesuai silabus. Memberikan respon positif terhadap pertanyaan mahasiswa. Membangun suasana kelas. Menggunakan satuan acara pengajaran ya, atau kurikulumnya ya, mengevaluasi rancangan pembelajaran. Jadi kalau ada mahasiswa yang mengusulkan perubahan, dosen melakukan perubahan untuk proses pembelajaran yang lebih baik misalnya. Dan mampu menulis bahan pembelajaran, bahan seperti presentasi, buku ajar, diktat, dan lain-lain. Berikut ini contoh KPI administrator jaringan komputer. Karyawan harus mampu memantau jaringan terhadap intrusi misalnya, gangguan ya, dari jaringan lain. Jadi dibuktikan dengan misalnya membuat laporan ya dalam bentuk grafik atau angka-angka, berapa usaha interaksi yang dilakukan, usaha serangan yang dilakukan, dan bagaimana dia mencegahnya atau memperbaikinya. Yang kedua, mampu membuat dan menjalankan SOP misalnya, itu bagian biasanya dari tugas administrator ya, harus menyusun SOP dan disetujui atasannya, kemudian dia jalankan. Nah, yang penting lagi kalau tenaga admin jaringan itu menjaga kerahasiaan ya, jadi dia tidak pernah membocorkan rahasia ya, menjaga keutuhan, memastikan data itu tidak hilang, tidak rusak, dan memastikan komputer-komputer selalu nyala. Dengan angka ya, misalnya 5% gitu ya. 5% tergolong tinggi, tapi juga belum terlalu tinggi ya. 5% kematian komputer dalam 1 tahun misalnya. Atau dalam bentuk jam atau menit. Misalnya dalam sebulan paling lama komputer mati 5 jam misalnya. Untuk perbaikan atau apa. Lalu bagaimana kita melakukan metode penilaian? Sekarang kita membahas proses penilaiannya dengan banyak pilihan metode. Nah, yang saya beri warna kuning ini yang akan kita praktekkan nanti dalam sistem informasi, yaitu rating scale. Nah, metode skala penilaian ini biasanya digunakan untuk menilai masa lalu, meskipun bisa juga untuk yang ke depan, tapi evaluasi diri misalnya. Tapi kita lebih fokus untuk menilai kinerja yang telah berlangsung, jadi pekerjaan yang sudah dijalankan. Ada juga yang checklist ya, memberi hanya tanda ya dikerjakan atau tidak gitu ya, checklist. Ada yang berdasarkan peristiwa kritis ya, ini di sistem Orange HRM juga ada ya yang namanya tracking ya, jadi bisa mencatat hal-hal yang penting seseorang ya, penting yang sangat bagus maupun penting yang sangat buruk. Nah, itu dicatat oleh atasannya atau oleh bagian SDM. Bisa juga peninjauan lapangan, jadi menilainya dengan melihat langsung apa yang dilakukan oleh pegawai, atau dengan tes ya. Kalau pekerjaannya bisa dibuat tes, maka dites. Kalau banyak pekerjaan dilakukan secara bersama, grup atau kelompok, maka evaluasi juga bisa dilakukan secara kelompok.
Nah, yang kedua, jenis kedua itu penilaian ke arah masa depan. Ya, ini biasanya bukan penilaian kinerja disebutnya, ya. Tapi penilaian ke masa depan berarti yang belum dikerjakan. Ya, contohnya tes TPA ya, yang paling sering dilakukan ketika seorang mau bekerja atau baru mulai bekerja, itu dilihat potensi akademiknya, atau tes kemampuan belajar dengan cepat. Nah, itu ada tes khusus untuk menilai apakah dia mampu belajar dengan cepat. Panduan penilai. Nah, kenapa perlu panduan? Karena bias ya, kalau tidak memahami ada kemungkinan penyimpangan dalam memberi nilai, maka bisa salah ya. Nah, agar tidak salah atau bias, maka perlu memahami ini. Contohnya halo efek. Halo efek itu melihat hanya dari sisi tertentu, misalnya hanya penampilannya saja. Bahkan ada yang hanya rambutnya saja. Laki-laki gondrong langsung dinilai buruk misalnya. Padahal belum tentu kinerja dia buruk. Kesalahan kecenderungan, jadi menilai misalkan hanya angka di tengah, ya. Maka kenapa itu alasan tadi saya usul nilai itu genap ya, skalanya. Misalnya 1 sampai 4, 1 sampai 6, supaya tidak cenderung ke tengah. Atau bias terlalu lunak ya, nilainya tinggi terus ya. Ada juga yang cenderung nilainya rendah terus. Prasangka pribadi, jadi perasaan pribadi atau hubungan pribadi mempengaruhi penilaian. Ini penyimpangan ya, bias. Pengaruh kesan terakhir, jadi kalau yang pertama tadi yang terlihat saat bertemu, yang ini yang terlihat terakhir bertemu. Nah, ini juga penyimpangan. Harusnya melihat secara keseluruhan. Nah, kita akan mulai mendemokan penilaian dengan menggunakan modul performance yang ada di Orange SRM. Contoh ini, yang video berikutnya nanti adalah pegawai pemasaran, ya, namanya Ahmad, kemudian atasannya manajer pemasaran namanya Abdullah. Lalu yang menyiapkan sistemnya, atau yang menugaskan ya, yang menugaskan membuat KPI itu adalah manajer SDM atau bagian SDM. Dalam hal ini nanti diwakili oleh administrator sistem ya, user atau admin, tergantung Anda memberi usernya apa ya. Lalu ada juga catatan khusus yang bisa diberikan. Nah, kita coba demokan salah satu proses penilaian. Setelah ini atasan pertama adalah atasan ditugaskan oleh admin ya, manajer SDM membuat KPI untuk seorang jabatan ya, untuk satu jabatan. Sebagai contoh misalnya jabatan staf pemasaran. Nah, nanti yang dinilai adalah Ahmad ya, salah satu orang yang menduduki di staf pemasaran. Dan penilainya dirinya sendiri, Ahmad ya, login lalu memberi penilaian. Jadi memberi review atau performan dirinya. Setelah dikomplit, maka diklik komplit, jadi tidak hanya di save tapi juga dikomplit. Kalau save hanya untuk diri sendiri, kalau komplit bisa dilihat oleh atasannya. Jadi atasannya Abdullah login, maka melihat penilaian Ahmad terhadap dirinya sendiri. Lalu atasan memberi penilaian juga. Nah, setelah atasan selesai dengan klik komplit, admin manajer SDM melakukan tindakan selanjutnya. Misalkan tadi penaikan pangkat, pemutusan hubungan kerja, dan